Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari kelas 11 CKJC. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. A. Sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Nyata, proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan, dan sampai saat ini terus berkembang. Lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. B. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Base Station. Perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Enhanced Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet. Mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. IV interface, antarmuka atau interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap kilometer membuat LAN yang menggunakan internet, rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. C. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Icecast. Icecast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Icecast dikembangkan oleh Zip.org Foundation, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format gratis. Shoutcast. Shoutcast merupakan software server streaming ternama yang digunakan oleh ribuan stasiun radio di seluruh dunia untuk siaran secara live. Semua radio yang menggunakan server publik tampil dalam direktory atau daftar radio seluruh dunia pada laman shoutcast.com. Shoutcast memiliki dua versi 1 dan versi 2. Keduanya memiliki fungsi sama untuk siaran live audio streaming yang cocok untuk siaran radio. Shoutcast versi 2 mendukung format siaran multi-stream, yang artinya dengan satu akun server dapat melakukan lebih dari satu format audio. Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau DSS adalah streaming server open source yang dirilis Apple yang mendukung delivery konten melalui streaming konten-konten media seperti MP4 ataupun 3GP. Pada dasarnya, Darwin Streaming Server merupakan Mac-based application yang di-store di server. Namun, karena proyek DSS merupakan proyek open source, maka porting ke Windows dan Linux juga tersedia. D. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Berbasis kabel atau wireline. Yang pertama, ada kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel dengan penghantar tembaga dan biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol, sehingga biasanya disebut kabel instalasi. Yang kedua, fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel lainnya, yaitu menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat.
Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik, sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh, harga yang harus dikeluarkan juga lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Dan yang ketiga, hybrid. Jaringan HFC (Hybrid Fiber Coax) adalah jaringan akses yang sebagian dari jaringan tersebut menggunakan media transmisi sel optik dan sebagian lagi menggunakan media transmisi kabel koaksial. Nirkabel atau wireless. Yang pertama, di nirkabel atau wireless ada BTS atau Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau BTS atau dalam bahasa Indonesia stasiun pemancar adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah, dan jenis gawai lainnya. Kemudian, sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. BSC atau Base Station Controller. Base Station Controller atau BSC adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS, komunikasi menggunakan A base interface, dan MSC, komunikasi menggunakan A interface. Base Station Controller dapat berupa CBSC yang terhubung dengan Operation and Maintenance Center Radio. OMCR merupakan interface ke jaringan termasuk juga ke semua cell site dalam area layanannya. OMCR berfungsi sebagai interface ke sistem dan menyediakan manajemen konfigurasi, fault detection, security, dan manajemen performansi. MSC, Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin, dengan layanan-layanan yang lain seperti conference calls, fax, dan circuit switch data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end pergerakan pengguna dan permintaan handover selama panggilan berlangsung dan melakukan penghitungan dan biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. SMSC, Short Message Service Center. Short Message Service Center SMSC adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi menyampaikan pesan SMS antar mobile station MS atau HP dan juga melakukan fungsi store and forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpan untuk sementara, dan move-forward, mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber atau MS, ataupun ESME tujuan. Di dalam jaringannya, sebuah operator dapat mempunyai lebih dari satu perangkat SMSC, sesuai besar trafik SMS jaringan tersebut. SMSC dapat berkomunikasi dengan elemen lain seperti MSC dan HLR dengan menggunakan protokol MAP. Seiring berkembangnya layanan, SMSC juga dapat berkomunikasi dengan server aplikasi menggunakan sebuah protokol yang cukup populer, yaitu Short Message Peer-to-Peer Protocol atau SMPP. SMSC mempunyai peran penting dalam arsitektur SMS. Sudah selesai presentasi saya tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi dan penulisan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.